Assalamualaikum semuanya, masih bersama Idasha di sini. Oh ya teman-teman, beberapa waktu terakhir ini tuh ya aku lihat di Facebook gitu ya, itu kan lagi rame banget tuh orang yang di tag gitu, di komen atau di tag di sebuah postingan yang mana postingan tersebut itu berupa video yang tidak senonoh gitu. Padahal orang tersebut tidak berteman dengan orang yang mengetag atau menandai. Bahkan ada juga yang katanya itu terus akun Facebook dia itu dibajak atau di-hack gitu ya, atau diretas. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips dan trik berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri tentang bagaimana caranya agar akun media sosial kita itu tidak mudah diretas atau dibajak oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung aja kita let's go! Nah, cara yang pertama yang bisa kita lakukan supaya akun media sosial kita itu tidak mudah dibajak atau diretas itu, yaitu buatlah password atau PIN yang berbeda di tiap aplikasi atau di tiap medsos yang kita punya. Kenapa dibilang begitu? Karena gini ya, kadang kan mungkin kita juga capek gitu ya, harus ingat-ingat apa ya passwordnya gitu. Akhirnya apa? Kita menyamaratakan password di setiap aplikasi atau medsos yang kita punya. Nah, sebenarnya itu sangat berisiko ya, karena itu bisa menjadi celah untuk pembajakan ya. Nah, saran aku nih, kalian harus membedakan setiap password dari setiap aplikasi atau medsos yang kalian miliki, supaya akun kalian tidak mudah untuk dibajak. Terus cara yang kedua menurut aku, ini sebaiknya kalian menyimpan nomor telepon atau nomor HP atau menautkan gitu ya nomor telepon di akun medsos kalian, yang mana nomor telepon tersebut adalah nomor yang aktif ya, jangan nomor yang sudah hangus atau yang tidak pernah terpakai terus asal kalian cantumkan saja hanya untuk memenuhi syarat kayak gitu. Sebenarnya itu bagus ya, selain email, menyertakan email, kita juga usahakan menyertakan nomor telepon yang aktif. Karena apa? Karena nomor telepon itu bisa menjadi salah satu jembatan apabila kita lupa password gitu. Itu nanti pemberitahuan atau ketika ada orang lain yang mencoba masuk gitu, kita bisa untuk memblokirnya kayak gitu. Karena kan otomatis akan ada pesan yang ditujukan ke nomor yang kita berikan itu, nomor yang kita tautkan di akun medsos kita itu ya. Jadi itu akan lebih mengamankan lagi akun medsos kita. Terus yang ketiga nih tips dari aku, yaitu kalian mengatur seketat mungkin keamanan akun kita di menu setting ya. Nah, di menu setting itu kita bisa mengatur tentang siapa saja sih yang bisa berteman dengan kita, siapa saja sih yang bisa melihat postingan kita, siapa saja yang bisa mengetag kita dan sebagainya. Itu semua kita atur karena ini bagus buat kalian supaya terhindar dari seperti yang sedang ramai kemarin itu ya. Banyak yang merasa risih gitu karena kok namaku gitu, kok akunku di tag di sebuah postingan gitu. Nah, kalau kita di situ mengeblok gitu ya, menyeting sedemikian rupa supaya ketat dan di situ kita menjaga siapa saja yang bisa mengetag kita. Bahkan kalau akun yang aku punya, Facebook yang aku punya itu, aku di situ menyeting ketika ada orang siapapun itu gitu, baik yang berteman atau yang tidak berteman, ketika dia menandai ngetag gitu namaku, di situ akan difilter dulu. Jadi nggak langsung terpublish gitu ya, nggak langsung muncul di beranda kita, di timeline kita. Jadi di situ akan ada pemberitahuan dulu ke kita dan hanya kita yang bisa melihat postingan itu. Nah, kalau kita merasa oke lah gitu, namaku ikut disertakan di situ, ikut ditandai di situ, maka di situ kita tinggal mengeklik menyetujui. Dan kalau kita merasa risih gitu, ya kita tidak usah menyetujui. Jadinya postingan tersebut tidak akan terpublish, di mana di situ ada nama kita yang ikut tertempel di situ ya. Nah, selanjutnya tips yang keempat nih, ini mungkin banyak banget di antara kita yang suka main gitu ya, ngeklik gitu apa, misalkan dapat link apa langsung diklik, terus misalkan kan ini yang paling gampang ya karena yang sekarang lagi rame itu dan kayaknya lebih mudah untuk berbagi link, untuk menyertakan link itu kan di Facebook. Itu
di Facebook itu ketika kita mengeklik sebuah link, entah itu linknya apa ya. Nah, ketika kita ngeklik terus di situ muncul menu login gitu ya, menu masuk ke akun Facebook kita atau akun sosmed kita yang lain, terus di situ kok kita jadi login ulang sama di situ ada passwordnya, itu kalian jangan diklik, mending kalian kembali keluar gitu dari link tersebut. Karena apa? Karena itu adalah salah satu cara untuk meretas akun kita. Jadi ketika kita itu dapat sebuah link ya, mungkin itu kan setiap orang ada yang tertarik gitu ya. Karena gini, kalau yang kemarin rame itu kan kebetulan linknya itu link video mesum kayak gitu ya. Jadi kan banyak yang merasa risih. Padahal sebenarnya tuh jauh sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan aku pun sering gitu mendapatkan link gitu, yang mana link itu dari judulnya gitu kan membuat aku tertarik, karena memang itu kan sengaja ya link itu disebar sedemikian rupa dan itu menuju ke sasaran yang mana orang tersebut minat dengan hal-hal yang ada di link tersebut, yang terutama judulnya kayak gitu kan. Nah, padahal itu ketika kita ngeklik itu akhirnya kita masuk ke login ulang kayak gitu kan ya sama password. Nah, itulah para hacker gitu meretas akun kita, ngehack akun kita. Kita kan mikirnya, ini ada link tentang bagus nih, ini kan hobi aku nih. Terus asal klik aja, asal login aja. Nah, terus besok-besoknya ternyata akun kita udah dibajak. Entah itu yang seperti banyak kasusnya itu kan kayak dipakai untuk penipuan, dipakai untuk perbuatan asusila kayak gitu. Dan itu meresahkan karena pelaku sebenarnya kan bukan pemilik dari akun itu. Nah, jadi saran aku ketika kalian dapat link, entah apapun itu, semenarik apapun itu linknya, boleh sih diklik kalau penasaran, tapi ketika diklik itu kita disuruh masuk ulang gitu, login ulang ke sosmed kita, sebaiknya kalian langsung keluar gitu, langsung kembali, jangan di login lagi. Terus ini cara yang kelima, ini cara yang terakhir, tips terakhir dari aku. Yang kelima itu adalah jangan pernah memberikan kode OTP kepada orang lain. Karena setelah kita men-setting keamanan di akun kita sedemikian rupa, kita juga sudah menautkan nomor telepon, kita sudah mengeblok gitu dengan cara masuk yang lain selain lewat email, selain lewat nomor telepon. Nah, sebenarnya sosmed-sosmed itu juga sudah lumayan lah memberikan blok gitu ya, supaya akun kita tidak mudah untuk masuk. Tapi kadang ada juga itu dengan kecerdikannya para penipu, itu entah bagaimana gitu ya, akhirnya dengan dalih iming-iming apalah gitu menurut mereka, akhirnya di situ sebenarnya mereka berusaha untuk masuk ke akun kita, dan di situ kita dihubungi bahwa seolah-olah kita ada tawaran apa, terus nanti harus memberikan kode yang dikirim lewat SMS gitu. Nah, padahal kode yang dimaksud itu adalah kode OTP. OTP itu one time password ya. Jadi password satu kali, satu waktu. Jadi password itu biasanya waktunya itu sangat singkat, biasanya sekitar 20 detik sampai kayak paling lama itu 3 menit atau 5 menit gitu ya. Oh, ada yang 30 menit tuh ada. Jadi cuman sampai batas itu ya, nggak berlaku untuk seterusnya. Nah, ini udah bagus banget, karena apa? Kalau bukan dari si pemilik akun itu kan nggak akan bisa masuk, dan kode OTP itu akan dikirimkan melalui SMS ke nomor yang kita tautkan di akun sosmed kita. Jadi apabila seorang peretas itu berusaha untuk masuk dan nanti di situ suruh memasukkan kode OTP, mereka kan nggak bisa masuk karena yang tahu kode OTP-nya itu kan cuma nomor kita, makanya harus aktif ya nomornya. Nah, kalau kita nggak ngerasa login gitu, berarti kemungkinan itu akun kita mau dihack. Dan kalau seandainya kita dihubungi seseorang dan orang tersebut menyuruh kita mengirimkan kode itu, jangan pernah tergiur. Apapun rayuannya, apapun iming-imingnya, jangan pernah mau memberikan kode OTP. Kode OTP itu biasanya kan 4 sampai 6 karakter, yaitu bisa berupa angka, bisa juga berupa huruf gitu. Dan itu sangat penting karena bukan cuma di media sosial, tapi di beberapa aplikasi, terutama aplikasi keuangan ya, itu kayak Dana yang aku pakai, terus kayak Shopee gitu juga kan banyak yang menggunakan kode OTP kayak gitu. Karena itu untuk mengurangi risiko penipuan,
peretasan kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu tadi 5 tips atau trik dari aku bagaimana caranya agar media sosial kita tidak mudah diretas atau dihack oleh orang lain. Nah, semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari aku. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah, jangan lupa juga nih, tonton video-video aku yang lainnya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!